Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu Mimin, persiapan berdoa dimulai. Amin. Baik, sebelum memulai kita akan belajar mengenai proyek. Ada yang tahu tentang P5? Panjangan P5? Tidak. P5 yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang kebinekaan Tunggal Ika yang Ibu ambil. Terus nanti kita akan membuat kolase, terus kita akan membuat drama miniatur mini drama. Terus nanti Ibu akan menanyakan materi ini. Silakan kalian simak baik-baik. Nanti dari materi ini kita mengerjakan LKP. Aktivitas 1. Jadi kalian harus memahami dan memperhatikan dengan baik ya. Di sini ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Mencerminkan persatuan rakyat Indonesia dalam keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Selanjutnya ada keberagaman agama. Agama di Indonesia yang resmi diakui ada 6, yakni agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya ada melestarikan keberagaman di Indonesia. Jadi keberagaman di Indonesia harus dilestarikan ya anak-anak, yakni dengan cara menghormati tradisi dan adat istiadat seperti setiap daerah, mempelajari dan mengenalkan budaya lokal, mendukung seni dan kerajinan tradisional. Selanjutnya ada keberagaman suku. Di setiap daerah kita memiliki berbagai suku, adat, bahasa ya anak-anak. Semisal kayak ibu asalnya dari Banyuwangi, sukunya berbeda, ada yang dari Madura, sukunya berbeda kan. Jadi suku adalah kelompok masyarakat dengan kesamaan budaya, adat, bahasa yang sering kali leluhur. Indonesia memiliki lebih dari 300 suku bangsa. Salah satunya yakni ada contohnya suku Jawa, suku Minang, Dayak, Toraja, dan lain-lainnya. Yakni ada keragaman budaya. Keragaman budaya di Indonesia mencakup berbagai adat istiadat, seni, tradisi, dan nilai-nilai yang berbeda setiap daerah. Yakni contohnya tari pandek dari Bali, baju kebaya dari Jawa, rumah gadang dari Minangkabau. Selanjutnya ada keragaman bahasa. Kita warga Indonesia memiliki berbagai keragaman bahasa, tapi bahasa pemersatu kita yang sering kita gunakan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan suku lain, yakni menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak mungkin kan, semisal ibu pakai bahasa Jawa, terus ini Nak Eka pakai bahasa Dayak, kan ibu nggak tahu ya. Jadi keberagaman bahasa di Indonesia lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku di seluruh Nusantara. Bahasa Indonesia
bangsa. Selanjutnya di sini ada pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong biasanya dilakukan tanpa pamrih atau Cut. Selanjutnya, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama-sama. Gotong royong biasanya dilakukan tanpa pamrih atau mengharapkan imbalan. Ini adalah bagian dari budaya bangsa Indonesia yang sudah ada sejak dulu. Selanjutnya ada beberapa contoh gotong royong di kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu ambil 3 poin ya. Ada membersihkan lingkungan sekolah bersama teman-teman, membantu tetangga membangun rumah, terus membantu orang tua di rumah seperti mencuci piring, menyapu, ikut serta dalam bekerja bakti dan membersihkan selokan. Tadi sebelum berangkat ke sekolah, apakah anak-anak sudah membantu ibunya? Sudah. Sebutkan satu contoh apa yang anak-anak sudah bantu. Menyapu, sipir, cuci piring, bersihin kamar, membersihkan kamar, sipir, itu termasuk gotong royong. Mengapa gotong royong itu penting? Nah, di sini yakni untuk meringankan pekerjaan. Jadi dari gotong royong tersebut kita akan melakukan bersama-sama. Jadi pekerjaannya itu cepat selesai. Terus selanjutnya menumbuhkan rasa persatuan dan kebersamaan. Dengan gotong royong ini kita jadi lebih akrab dan saling peduli satu sama lain. Terus yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sosial. Kita belajar untuk peduli terhadap lingkungan dan orang lain. Nah, di sini ada dampak jika anak-anak tidak mau gotong royong, yakni lingkungan menjadi kotor dan tidak terawat, munculnya rasa egois dan rasa tidak peduli pada sesama. Terus pekerjaan menjadi berat dan lambat selesainya, tumbuhnya sikap individualisme, mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Sudah mungkin itu aja tadi dari materi Ibu. Tadi kita sudah mempelajari tentang kebinekaan Tunggal Ika, mengenai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu akan membagi kelompok, yang depan yakni kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Nah, ini nanti cara pengerjaannya yakni mengenai topik tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan pentingnya gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sudah Ibu kasih bacaan. Setelah kalian menyimak materi yang telah diberikan, coba jelaskan apa yang dimaksud dengan semboyan yang kalian pahami aja. Terus apa yang dimaksud dengan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apakah sudah paham? Sudah. Oke, Ibu bagikan ya. Ini untuk kelompok 1. Makasih, Bu. Ini kelompok 2. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Dikumpulkan ya. Ya. Oke, Ibu lihat. Sip, pintar. Baik, selanjutnya untuk memasuki aktivitas 2, kita menyimak video bersama-sama ya anak-anak, Saya, Bu. mengenai tentang fakta menarik budaya Indonesia, keberagaman budaya di setiap provinsi Indonesia. Jadi silakan disimak baik-baik. Ini nanti mencakup tentang aktivitas kedua.
beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan adatnya yang disebut betang. Menyimak video yang sudah Ibu bagikan. Tadi kan sudah menyimak bersama-sama ya. Sekarang kelompoknya tetap ya anak-anak. Terus Ibu bagikan LKPD. Di sini juga Ibu kasih langkah kegiatannya. Baik, sekarang melanjutkan aktivitas kedua ya anak-anak. Silakan dikerjakan, nanti dipresentasikan bersama-sama atau perwakilan kelompok A saja tidak apa-apa. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Permisi? Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah belum? Sudah atau belum? Sudah. 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 Saya mau maju. Oke, sekarang perwakilan kelompok silakan maju. Ayo kelompok siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 terlebih dahulu. Oke, urut. Ya. Ayo maju. Ya. 1 atau perwakilan? Apa? Pilih. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang aktivitas kedua, yaitu ceritakan budaya keluarga kalian masing-masing dari suku, agama, dan cerita singkat. Nah, nama saya Gina, suku saya dari suku Madura. Saya beragama Islam dan budayanya yaitu kerapan sapi. Biasanya untuk dilakukan itu masa panen. Nah, untuk teman saya yaitu bernama Abe, terus sukunya dari suku Jawa, beragama Islam juga, dan budayanya itu kebaya, biasanya digunakan dalam acara adat. Nah, lalu yang kedua ini bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan dalam kehidupan, yaitu tidak membeda-bedakan dalam hal pertemanan. Tuh, kita sekali kelompok 1 bisa tepuk tangan. Ayo tepuk tangannya. Silakan kelompok 2. Foto aja Ibu. Ayo. Ini yang semangat. Jadi saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini mengerjakan aktivitas kedua yaitu mengenal keberagaman budaya. Di sini ada ceritakan budaya keluarga kalian dari suku, agama secara singkat. Jadi ini saya Yuli, agamanya Islam, asal budaya suku Madura. Biasanya sering memakai kebaya rancangan pada saat acara tertentu seperti acara upacara atau pernikahan gitu. Terus suka makan sate Madura. Terus yang kedua, bagaimana cara menunjukkan sikap saling menghargai perbedaan dalam kehidupan, yaitu belajar mencari tahu tentang budaya agama dan latar belakang orang lain. Pinter, tepuk tangan kelompok 2. Oke, Ibu anggap di aktivitas 1 dan di aktivitas 2 kalian sudah memahami tentang kebinekaan tunggal ika mengenai suku, agama, budaya, dan bahasa. Selanjutnya kita masuk pada Gotong royong. Nah, gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, royong artinya bersama. Jadi pengertian gotong royong adalah
suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela, supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Oke teman-teman, gotong royong bisa disebut juga dengan istilah kerja bakti. Nah, gotong royong memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, setiap pekerjaan menjadi lebih ringan, mudah, dan cepat selesai. Manfaat yang keempat yaitu gotong royong dapat mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, mempererat tali persaudaraan. Lalu gotong royong dapat membina hubungan baik dengan masyarakat. Dan masih banyak lagi manfaat gotong royong yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, gotong royong merupakan ciri khas dari Oke, tadi anak-anak ibu sudah menyimak video yang ibu berikan. Selanjutnya masuk pada aktivitas 3, yakni tentang praktik gotong royong. Di sini sudah ibu kasih contoh lingkungannya, seperti lingkungan di sekolah, apa aja praktik gotong royongnya. Terus lingkungan di rumah, apa aja praktik gotong royongnya ya. Dan berikan kesimpulan tentang pentingnya gotong royong. Kelompoknya tetap ya anak-anak. Oke, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan dikerjakan, ibu kasih waktu 10 menit. Sudah? Oke, baik. Dikumpulkan ya, nanti ibu nilai. Kelompok 2 sudah? Sip, pintar. Pintar sekali anak ibu ini. Baik, anak-anak ibu tadi sudah mengerjakan aktivitas 1, 2, dan 3. Selanjutnya, memasuki di aktivitas 4, yakni mengenai tentang simulasi membersihkan kelas. Jadi, anak-anak ibu nanti bersimulasi. Ini bangkunya dipindahkan ke tempat semula. Semisal ada yang tidak rapi, dirapihkan. Semisal ada sampah, dibuang. Nanti dari situ, kalian bersama kelompok mendiskusikan apa yang dirasakan dari saat bergotong royong. Nah, itu nanti semisal, oh iya bu, inginnya cepat selesai bu pekerjaannya. Oh iya bu, ternyata sama aja gitu apa-apa. Nah, jadi ekspresikan apa yang kalian rasakan. Nanti ditulis pada lembar jawaban di sini. Oke, sudah paham anak ibu? Sudah. Baik. Sekarang, ayo kita melakukan simulasi membersihkan kelas. Baik, dari dimulai membersihkan bangku. Ayo, Nak Abe, bangkunya dibersihkan. Sudah ibu? Sudah? Sudah. Baik, seperti ini kan terlihat rapi kelasnya. Sekarang silakan duduk, ibu. Nah, di sini kalian mengekspresikan apa yang kalian rasakan saat melakukan bekerja sama. Silakan ditulis. Silakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Ini soalnya sangat mudah sekali buat kalian. Oke? Silakan dikerjakan bersama kelompok ya. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah dikumpulkan ya anak ibu, nanti ibu jadikan 1 nilai kalian.
di aktivitas 1 dan 3. Tadi nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Baik, anak-anak ibu, tadi kan sudah di kelas, sekarang kita berada di luar kelas, yakni di taman sekolahan. Selanjutnya memasuki LK aktivitas 5. Nah, kita membuat kolase. Kolasenya ini mengenai tentang budaya yang ada di Indonesia, yakni seperti rumah adat, terus pakaian adat. Nanti ibu kasih dari biji-bijian, terus nanti kalian tempel pakai lem. Kalian semua sudah tahu kan kolase seperti apa? Sudah, Bu. Nah, nanti di sini silakan dikerjakan bersama kelompok. Ibu bagikan untuk ibu di sini ada beras yang sudah ibu warna. Nah, ini nanti berbagi ya bersama kelompok 1. Di sini juga ibu sudah menyiapkan lemnya juga. Jadi setelah ini ibu bagikan aktivitas 5-nya, silakan bekerja bersama-sama dengan kelompoknya. Bu, saya ngerjakan di bawah ya. Oke, yang penting bekerja bersama-sama. Baik, Bu. Ini, terus ini ada lem kecilnya juga. Ini itu adalah lem G, lem Korea. Teman-teman, salah nggak sih? Harusnya kita harus ada ini dari bahan alam. Kita cari daun kering yuk. Oke, boleh silakan kalian cari daun-daun kering, nggak apa-apa. Oh iya ini. Daun kering, oke. Nanti daun keringnya nanti ditaruh di mana? Disempelkan Ibu. Oh, di situ. Ya, ditaruh di Sini. Ini dipotong ini teman. Iya. Bu. Ininya bisa dihilangin. Lawannya buat tutup ya, Bu. Ini hati-hati. Apakah sudah selesai anak-anak ibu? Sudah, Ibu. Oke. Ibu lihat ya hasil kolasenya kalian. Wah, sangat kreatif. Ini tadi kalian cari daun ya? Iya, Bu. Oke, bagus. Wih, ini sangat kreatif juga, bagus. Ini apa ini tanah? Iya, Ibu, tanah. Sip-sip pintar. Menanam ubi dong. Bisa dipresentasikan di depan. Nah, dari ini baju adat ini tuh dari mana? Seperti itu dijelaskan. Di sini kan sudah ada keterangannya, dibacakan. Terus rumah Honai dari mana bisa dibacakan ke depan, perwakilan kelompok tidak apa-apa. Jadi di sini ini adalah hasil dari kolase kelompok 1, di mana gambarnya ini adalah baju kurung basiba. Baju adat Minangkabau untuk perempuan biasanya disebut dengan baju kurung basiba. Kayak gini gambarnya teman-teman. Atau gundokan duang. Baju kurung basiba adalah pakaian tradisional yang dikenakan oleh perempuan Minangkabau dalam berbagai acara, baik itu sehari-hari maupun upacara adat. Gundoka duang atau limpape rumanan gadang adalah pakaian adat yang dikenakan oleh wanita yang telah menikah dan memiliki makna penting dalam simbol peran seorang ibu dalam keluarga. Gini. Oh iya. Kalau belum nikah warnanya berbeda dong. Oh iya. Bagus. Sip, pintar. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Ya, selanjutnya kelompok 2. Di sini ada rumah Honai. Rumah Honai. Honai. Waduh, kok copot, Bu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya. Rumah Honai. Rumah adat Honai adalah rumah khas suku Dani di Lembah
Baliem, Papua. Rumah ini berbentuk bulat dengan atap rancing yang terbuat dari jerami dan dinding anyaman kayu. Rumah Honai berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat penyimpanan alat perang dan hasil ladang, tempat melatih anak-anak laki-laki, dan tempat menyimpan simbol budaya. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman. Pintar anak-anak ibu. Sudah. Tepuk tangan. Baik anak-anak ibu, tadi di aktivitas 5 kita sudah mengerjakan kolase bersama-sama. Sekarang kita memasuki di aktivitas 6. Setelah itu kita aktivitas 7 sudah selesai. Nah, di aktivitas 6 ini kita melakukan mini drama di luar kelas. Jadi habis ini ibu bagikan dialog, terus kalian berdrama tentang kebersihan lingkungan yang ada di luar kelas ini. Siap semua? Siap, Bu. Oke, baik. Ibu bagikan dialog ya. Oke, Ibu. Makasih, Ibu. Sudah Ibu bagikan, silakan dipelajari bersama kelompok 1 dan 2. Dibagi siapa yang bermain peran sebagai Yuli, siapa yang bermain peran sebagai AB. Nah, silakan dipelajari. Nanti video kedepannya tidak boleh menggunakan kertas atau membaca. Jadi kalian harus menghafal ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Baik, Ibu. Bagaimana? Sudah siap semua? Sudah, Ibu. Oke, silakan maju ke depan menampilkan mini drama kalian. Semangat anak-anak ibu. Ngomongin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 dan 2 akan menampilkan mini drama yang berjudul mengenai kebersihan lingkungan sekolah. Teman-teman, belum. Teman-teman, di sini kan kita mau ngelakuin bersih-bersih lingkungan sekolah. Gimana kalau kita bagi 2 kelompok? Yang pertama ada yang bersihin kita tempat belajar, terus yang lainnya ada yang bersihin lingkungannya. Jadi biar kita cepat selesai, kita kerjasama yuk. Yuk. Ayo kita mulai. Nah, nih kita udah selesai semua. Sampahnya dibuang di tempat sampah teman-teman, biar bersih. Oke. Nah, lingkungan tempat kita belajar jadi bersih. Sekian dari mini drama dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tadi ibu sudah melihat tampilan mini drama anak-anak ibu, sangat bagus sekali. Terus kalian juga sangat mendalami peran kalian. Terima kasih ya anak-anak ibu. Sekarang masuk pada aktivitas ke-7, yakni aktivitas terakhir, yakni melakukan refleksi. Di mana di sini yakni mengekspresikan perasaan kalian pada hari ini tuh bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah kalian senang atau kalian kayak bosan? Silakan diconteng. Nah, dicentang. Nah, habis itu di sini ada hal yang membuatku kesulitan hari ini. Langsung ditulis apa aja. Oke anak-anak ibu? Oke, Ibu. Oke, ibu bagikan terlebih dahulu ya. Satu ini dikerjakan individu ya. Iya, Bu.
Apakah sudah selesai semua? Sudah, Apakah sudah selesai semua anak-anak Ibu? Sudah, Ibu. Ih, hebat-hebat semua. Bisa dikumpulkan? Ih. Pada aktivitas ketujuh ini, baik anak-anak Ibu, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Ibu berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.